Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pembinaan merupakan usaha, tindakan, kegiatan yang dilakukan secara sangkil dan mangkus untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jika dikaitkan dengan masalah pembinaan bahasa, berarti suatu usaha untuk meningkatkan suatu kegiatan demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Pengembangan bahasa merupakan suatu upaya untuk meningkatkan mutu bahasa agar dapat dipakai di berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat modern. Jadi, pembinaan berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahasa Indonesia agar semakin mantap. Sementara itu, pengembangan merupakan usaha untuk meningkatkan hasil dan penguasaan dan pengetahuan bahasa agar dapat menunjukkan kinerja bahasa. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilakukan meliputi usaha-usaha pembukaan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tetap, dan efisien dalam komunikasi. Untuk kepentingan praktis, telah diambil sikap bahwa pembinaan terutama ditujukan kepada penuturnya, yaitu masyarakat pemakai bahasa Indonesia dan pengembangan bahasa dalam segala aspeknya. Tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pertama, tujuan pembinaan bahasa Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, penumbuhan sikap positif. Target yang hendak dicapai dalam kegiatan pembinaan bahasa yang amat penting adalah menumbuhkan sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia. Kegiatan pembinaan juga mempunyai target dalam meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan mutu bahasa Indonesia. Kegiatan pembinaan harus pula terlihat dalam kegiatan meningkatkan keikutsertaan khalayak sasaran di dalam menjaga mutu bahasa Indonesia. Yang kedua, tujuan pengembangan bahasa Indonesia juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyediakan kosakata ilmu pengetahuan. Yang kedua, memperlengkap kata-kata yang diperlukan di dalam dunia ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang ketiga, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dan modern. Adapun sasaran umum pembinaan bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana dalam kegiatan manusia seperti bidang kebudayaan, ilmu dan teknologi. Kebudayaan, ilmu dan teknologi berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Perkembangan kebudayaan, ilmu dan teknologi itu membuat bahasa juga ikut berkembang. Selain itu, luas wilayah pemakaian bahasa Indonesia yang tersebar di pulau yang secara geografis terpisahkan oleh laut memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan di tiap daerah. Oleh karena itu, perlu diadakan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa yang berkesinambungan. Di dalam hasil rumusan Seminar Politik Bahasa Nasional 1999, disebutkan bahwa yang dimaksud pembinaan ini mencakupi upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembinaan bahasa Indonesia adalah tujuan, siswa, lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan sarana kurikulum guru, metode, alat pengajaran, dan evaluasi. Proses pengembangan dan pembinaan bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, penilaian. Adapun proses perencanaan, yang pertama, perencanaan bahasa, yang kedua, sasaran perencanaan, yang ketiga, garis haluan, yang keempat, rancangan alternatif dan strategi, yang kelima, pengambilan keputusan. Proses pelaksanaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengembangan sandi bahasa, yang kedua, pembinaan pemakaian bahasa, dan yang ketiga, masalah pemasaran. Proses penilaian. Penilaian atau evaluasi bertalian dengan pemonitoran dan penimbangan usaha, perencanaan, dan hasil pelaksanaan, termasuk juga di dalamnya pengumpulan data balikan atau feedback mengenai perubahan bahasa yang terjadi atau tidak terjadi. Yang selanjutnya merupakan bahan masukan baru untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan yang berikut. Data balikan itu dapat mewajibkan para perencanaan atau pengembangan modifikasi rancangan atau kegiatannya.